Dari okan hulu sama berkobar, ku pengen angkatan 10 luar biasa. Belajar terus, tak kenal lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Zulbadri, calon guru penggerak angkatan 10, Kabupaten Rokan Hulu. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tugas koneksi antar materi. Modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga, utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Bob Talbot. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Berdasarkan kutipan, jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang sedang dipelajari pada modul 3.1 tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa mempelajari metode pengambilan keputusan dalam dilema etika itu bagus, namun mempelajari bagaimana sebuah proses pengambilan keputusan dengan segala pertimbangan dengan menggunakan nilai rasa kemanusiaan, keadilan, toleransi jauh lebih baik untuk mendapatkan keputusan yang bermartabat dan bertanggung jawab. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Adapun prinsip yang harus dianut dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Ketiga prinsip ini merupakan dasar utama dalam pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan kondisi kasus sedang dihadapi dengan tetap mengutamakan nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan keputusan yang diambil akan memberikan dampak yang positif pada lingkungan kita. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus dapat memberikan kontribusinya terutama menyangkut kepentingan proses-proses pembelajaran murid yang harus selalu berpihak pada kepentingan murid. Keputusan yang diambil haruslah berdasarkan berpihak pada murid, bersumber pada nilai kebajikan universal, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian kita sudah ikut memperjuangkan kepentingan murid dalam pengambilan keputusan-keputusan yang diambil di lingkungan sekolah. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa melalui sebuah proses pendidikan, maka seseorang akan dapat mengambil keputusan yang etis dengan cara bijaksana yang bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal dan selalu berpihak pada kepentingan murid, serta dapat akan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara pada Pratap Triloka yaitu Ing Ngarsosung Tulodho, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani memberikan acuan yang bijaksana dalam menjalankan kepemimpinan di mana harus bersikap, harus memberikan contoh, dan dapat menjadi teladan yang patut ditiru. Ing Ngarsosung Tulodho mampu bersama-sama membangun rasa kebersamaan dalam mewujudkan kebaikan. Ing Madya Mangunkarsa selalu mampu memberikan motivasi dan menuntun pada kebaikan dengan kebijaksanaan. Tut Wuri Handayani. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat berpengaruh dalam pengambilan suatu keputusan. Untuk itu diperlukan pengembangan diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, toleransi, keadilan, rasa kemanusiaan, dan tenggang rasa, sehingga dapat melahirkan keputusan yang bijaksana dan penuh kearifan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan Choajing
bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi Choa Ching yang telah dibahas pada sebelumnya. Materi pengambilan keputusan dikaitkan dengan kegiatan Choa Ching yang diberikan pendamping atau fasilitator pada proses pembelajaran akan dapat memberikan pilihan keputusan yang lebih bervariasi sebelum kita mengambil satu keputusan akhir yang sudah dipertimbangkan melalui panduan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan yang kita ambil. Melalui Choa Ching, maka alternatif keputusan akan dapat dianalisis dampaknya, sehingga dapat memutuskan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola aspek sosial emosional sangat berpengaruh kualitas keputusan yang diambil. Guru yang memiliki kemampuan dalam kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi dan nilai diri sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Akan dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana, berempati, dan terukur. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika perlu pertimbangan yang matang dari seorang pendidik dengan tetap berpegang pada prinsip pengambilan keputusan yang berdasarkan berpikir berbasis hasil akhir, di mana kemungkinan dampak yang akan terjadi dari keputusan, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Keputusan yang diambil harus dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan, jika nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai-nilai yang positif. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat sangat diperlukan karena akan berpengaruh pada kondisi lingkungan kerja, karena akan berdampak positif pada suasana kerja yang kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Adapun tantangan yang saya rasakan adalah pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika, di mana harus mempertimbangkan perasaan atau kepentingan, sehingga ada yang harus mengalah dan perlu meyakinkan bahwa ini keputusan yang harus diambil tentunya tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, serta mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman, dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil dengan dasar berpihak pada murid, maka akan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita, sehingga terciptanya merdeka belajar. Adapun bentuk keputusan yang memerdekakan murid adalah memenuhi kebutuhan belajar murid dengan bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya.
Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak, baik jangka panjang maupun pendek bagi murid. Hal yang sudah kita putuskan, dan kita lakukan, akan terekam menjadi suatu catatan, dan akan menjadikan role model tentang apa, dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan mengacu pada pembelajaran yang memenuhi potensi murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai kesimpulan yang dapat ditarik dari pembelajaran materi modul ini adalah dalam pengambilan keputusan harus mengacu pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan melaksanakan 9 pengambilan dan pengujian keputusan. Adapun pengambilan keputusan berlandaskan 3 hal yakni berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dapat dipertanggungjawabkan, dan berpihak pada murid. Keterkaitannya dengan modal sebelumnya adalah sebagai pemimpin pembelajaran kita harus menjadi pamong yang menuntun murid untuk mengembangkan potensinya untuk mencapai kebahagiaan. Modul 11 harus memiliki peran berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Modul 12. Dalam pengambilan keputusan, guru harus berpihak pada murid, dan keputusan yang diambil direfleksikan secara mandiri untuk memastikan dampak positif dari keputusan yang telah diambil. Dalam perannya sebagai pemrakarsa perubahan, guru perlu menyusun visi yang berorientasi ke depan dengan langkah bagja. Modul 13. Visi akan terwujud dengan budaya positif di sekolah. Adanya keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi akan mewujudkan budaya positif. Modul 14. Pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid adalah dengan memenuhi kebutuhan murid dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Modul 21. Perlu dilaksanakan tes awal untuk memetakan dan menyiapkan rencana pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar murid. Sebagai pemimpin pembelajaran juga perlu kompetensi sosial emosional, KSE. Modul 22. Dengan KSE dalam penyelesaian masalah seseorang harus hadir sepenuhnya, mindfulness, sehingga fokus menjadi baik, dan keputusan yang diambil berdampak positif. Terkait dengan modul 23 melakukan coaching untuk supervisi akademik untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dengan mengembangkan potensi yang dimiliki guru, maka pimpinan dapat hadir dalam mendampingi guru untuk mengambil keputusan sesuai situasi dan potensi yang dimiliki guru. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan saya biasanya memanfaatkan prosedur umum yang berlaku di sekolah, yaitu berkomunikasi dengan pihak terkait seperti guru mata pelajaran, guru BK, wakasek dan kepala sekolah, dengan bahan perbincangan yang mengalir apa adanya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan analisa berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Perbedaannya diantaranya pola ini menjadi pakem baru yang sangat. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak mempelajari konsep ini adalah munculnya pemahaman baru bagaimana seorang pemimpin itu seharusnya dalam mengambil keputusan mengikuti 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Hal ini akan dapat mengurangi dampak negatif dari saya menjadi lebih detail dan berhati-hati saat mengambil keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Topik modul ini sangat penting dipelajari karena memberikan pemahaman yang komprehensif tentang langkah mengambil keputusan baik secara individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran.
Melalui modul ini, saya dapat memahami cara membuat keputusan yang tepat dengan menggunakan 9 langkah dalam menguji dan mengambil sebuah keputusan. Dengan menggunakan langkah-langkah ini, maka keputusan yang saya ambil akan jauh lebih baik dari kondisi saya sebelum mempelajari modul ini dan dapat dipertanggungjawabkan. Luka karya dan pendampingan, sempurnakan diri, siap hadapi tantangan, jadi yang terbaik dengan